Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Eka M. Petaru dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan melakukan voice untuk memenuhi UAS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Chandra Chuga SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang harus kita ketahui pertama, apa itu ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang artinya gagasan atau konsep, dan logos artinya ilmu. Jadi, ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi juga diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ada beberapa fungsi ideologi. Yang pertama, menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua, memberikan makna serta tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman, pegangan seseorang untuk bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, memahami, menghayati tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Ada beberapa unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada unsur ateisme, yaitu unsur yang terdapat dalam ideologi komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada unsur individualisme. Dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada unsur kapitalisme, yaitu unsur yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Ada beberapa sumber histori tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama, pada pemerintahan Soekarno, yang kedua, pemerintahan Soeharto, yang ketiga, pemerintahan Habibie, yang keempat, pemerintahan Gus Dur, yang kelima, pemerintahan Megawati, dan yang terakhir adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama dan berbagai bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas dan rasa cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain dan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam sikap suka menolong dan tidak menyolok atau berlebihan. Jadi kesimpulannya, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Karena kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.